Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naftali Cesa Febrina dengan NIM 2100324 dari Administrasi Pendidikan kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen konflik dalam organisasi. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan membahas dulu mengenai apa itu konflik. Konflik secara sederhana dikatakan sebagai suatu perselisihan di antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya upaya yang menunjukkan permusuhan secara nyata atau terbuka dan atau dengan sengaja mengganggu ketercapaian tujuan pihak yang menjadi lawan. Adapun konflik dalam organisasi diartikan sebagai suatu pertentangan untuk kepentingan sendiri yang muncul manakala perilaku seseorang atau sekelompok orang ditujukan untuk menghalangi orang lain atau sekelompok orang lain. Secara umum, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Yang pertama, konflik fungsional ini dapat diartikan sebagai konflik yang positif, yang mana memiliki ciri-ciri diantaranya berdimensi kognitif, di mana konflik ini dapat diselesaikan dengan berpikir rasional mengenai dampak-dampak yang mungkin terjadi sebelum diputuskan atau dilakukan suatu hal. Sedangkan konflik yang bersifat disfungsional memiliki ciri-ciri diantaranya adalah berdimensi afektif, yakni konflik ini dapat merugikan karena hanya mengandalkan emosi tanpa difikirkan secara rasional atau difikirkan matang-matang mengenai bagaimana permasalahan dan apa yang akan diterima ke depannya. Selanjutnya ada tahapan-tahapan konflik dalam Pondis Models of Organization Conflict. Di sini terdapat 5 tahapan konflik yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap konflik tersembunyi. Nah, pada tahap ini, konflik atau pertentangan belum terlalu terlihat, tetapi sumber dari konflik itu sudah dapat diidentifikasi. Selanjutnya, konflik yang dipersepsikan, yaitu individu atau kelompok sudah mulai merasakan adanya pertentangan di antara kedua belah pihak. Lalu tahap ketiga adalah konflik dapat dirasakan. Pada tahap ini, pihak-pihak yang mengalami pertentangan mulai merasakan adanya dampak dari konflik tersebut, khususnya konflik yang bersifat negatif. Lalu, tahap selanjutnya adalah konflik secara terang-terangan. Nah, pada tahap ini, konflik sudah mulai secara terang-terangan, yakni dicirikan dengan pihak yang berkonflik sudah mulai merespon pihak yang lainnya yang dapat dipersepsi menghambat pencapaian tujuan. Lalu ada tahap terakhir, yaitu tahap akibat konflik. Pada tahap ini merupakan tahap penyelesaian dari konflik itu sendiri. Nah, penyelesaian konflik ini dapat bersifat negatif maupun positif, tergantung bagaimana dari penanggulangan konflik tersebut dan juga pihak-pihak yang menanggapi atau menangani konflik tersebut. Lalu, konflik ini dapat dipandang sebagai suatu hal yang positif ataupun negatif. Yang pertama, konflik yang dipandang sebagai suatu hal yang positif adalah konflik dapat menjadi sarana perubahan yang radikal atau secara berkeseluruhan. Lalu yang kedua, konflik dapat memfasilitasi kekompakan dari kelompok. Adanya permasalahan-permasalahan ini jika ditanggapi dengan hal yang baik dan dapat diimprovisasi menjadi suatu kekuatan dalam suatu kelompok. Lalu selanjutnya adalah konflik dapat meningkatkan efektivitas kelompok dan organisasi, terutama dalam efektivitas peningkatan kerja. Selanjutnya, konflik yang dipandang sebagai suatu hal yang negatif, diantaranya konflik dapat menghancurkan suatu organisasi. Lalu, konflik bukan merupakan bentuk kompetisi yang baik walaupun dapat dipandang sebagai suatu kompetisi, tapi jika terus dilakukan akan membahayakan eksistensi dari organisasi itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah manajer yang menerima adanya konflik tidak akan bisa bertahan dalam organisasi. Nah, selanjutnya adalah mengenai cara-cara penanggulangan atau penanganan dari konflik itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah yang pertama berkompetisi. Nah, di sini kedua belah pihak dapat saling bersaing untuk menjadi sesuatu yang lebih baik antar satu sama lain. Nah, dalam hal ini kompetisi dilakukan secara sehat, yaitu untuk meningkatkan hasil yang ingin dicapai dari suatu organisasi itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah berkolaborasi, di mana pihak yang sedang berkonflik ini bergabung dengan dilandasi keinginan untuk saling memperhatikan dan memuaskan kedua belah pihak, sehingga konflik dapat diperkecil.
Lalu ada dengan sikap menghindar, yaitu situasi di mana pihak yang satu menghindari untuk tidak melakukan kontak atau komunikasi dengan pihak yang menjadi lawan. Hal ini untuk menghindari konflik dapat berlangsung secara berkepanjangan. Contohnya adalah mengalah, yaitu dengan keluar dari suatu organisasi. Lalu yang keempat adalah mengakomodasi atau memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, yang terakhir adalah berkompromi atau bermusyawarah. Pada situasi ini, kedua belah pihak yang berkonflik berbicara secara tatap muka, yaitu bermusyawarah untuk memberikan saran atau pendapat yang dapat menjadi solusi atau jalan tengah dari kedua belah pihak. Dalam hal ini dapat diundang pihak ketiga dalam mediasi, yaitu seorang mediator. Selanjutnya ada hal-hal yang mengakibatkan konflik dalam suatu kelompok. Yang pertama adanya perbedaan ukuran, keahlian, komposisi dari suatu kelompok. Lalu adanya perbedaan tujuan di antara anggota kelompok. Lalu adanya terjadi perbedaan atau peran ganda yang menjadi ambiguitas mengenai struktur dari suatu kelompok. Lalu adanya perbedaan dari sistem pemberian hadiah atau ganjaran antar masing-masing anggota kelompok yang menimbulkan keirian dan menyebabkan suatu konflik. Nah, dari hal-hal yang mengakibatkan konflik ini dapat diberlakukan taktik dalam mengurangi konflik dalam suatu kelompok. Yang pertama adalah jika berdiskusi menggunakan fakta-fakta yang mendasar agar tidak menimbulkan kerancuan dan menimbulkan konflik dari antar individu. Lalu dikembangkan alternatif-alternatif yang dapat menggairahkan suasana diskusi agar tidak menjadi suatu suasana yang memanas. Lalu dapat diselingi dengan humor yang dimasukkan agar untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang mungkin terjadi dalam suatu suasana diskusi. Lalu yang terakhir adalah diutamakan struktur kekuasaan yang seimbang dalam suatu kelompok di suatu organisasi. Nah, konflik dalam organisasi ini merupakan suatu hal yang sangat erat dengan kinerja, tapi bukan merupakan suatu sebab akibat. Konflik dalam organisasi dapat menyebabkan tingkat kinerja seseorang meningkat atau sebaliknya yakni menurun, tergantung bagaimana suatu pihak yang bersangkutan mempersepsi konflik itu sendiri. Di sisi lain, tidak semua personel yang memiliki kinerja baik itu terbebas dari suatu konflik, bahkan memungkinkan personil ini mempunyai konflik yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen konflik organisasi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.